Tuhan, di akhir daripada minggu yang kelima di bulan Oktober, tanggal 31 Oktober, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, kami ada sampai dengan pada hari ini. Penuhi hati kami dengan takut akan Allah, penuhi hati kami di dalam menyembah dan memuji dan memuliakan Tuhan. Penuhi hati kami untuk duduk diam menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekolah minggu maupun dewasa muda pada saat ini, kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan pertolongan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan mencelitkan mata rohani kami dan telinga rohani kami. Kami mohon Roh Kudus akan menjabarkan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikir dan kami doakan. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, mendamaikan, melayakkan kami masuk ke ruang Maha Kudus dan mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman-Mu dengan hormat. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Mari kita akan bangkit berdiri pada hari ini. Kita hanya baca satu ayat saja. Kita baca dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24. Boleh ditampilkan. Baik saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan baca Bilangan 14 ayat 24. Siap? Amin. Amin. Yes, kita akan baca firman Tuhan. Ayo kita sama-sama baca. Yuk. Dengan suara yang keras ya. 1, 2, ya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Sekali lagi. 1, 2, ya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Hari ini saya masih tetap mengangkat tema tentang generasi terpuji. Yaitu apa saudara? Generasi terpuji itu adalah generasi keturunan-keturunan yang memiliki keserupaan dengan Kristus, dengan Allah. Kita gereja Tuhan setiap hari dalam pergumulan persoalan, dalam suka dan duka, itu adalah masa-masa Tuhan memproses saya dan saudara dan gereja Tuhan untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena kita sedang berjalan menuju rumah Kristus di mana ada. Amin, saudara. Sehingga kita setiap hari harus, saudara mau tidak mau, harus mau untuk menjadi serupa dengan Kristus. Harus mau dikikis kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Harus mau dibuang kehidupan yang tidak berkenan. Karakter-karakter, sifat hati, sifat pikiran, keputusan-keputusan, gaya hidup, ya pola hidup, cara berbicara, cara mengambil keputusan dalam apa saja, untuk mau dikikis untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Dan hari ini kita sudah sampai masuk kepada tema, yaitu apa? Generasi terpuji. Kalau minggu yang lalu apa? Generasi terpuji ya. Masuk kepada tanah perjanjian. Hari ini saudara lebih dalam lagi. Generasi terpuji yang mewarisi tanah perjanjian. Amin, saudara. Karena dikatakan, karena engkau Kaleb, lain jiwamu, maka aku akan membawa engkau masuk, dan keturunanmu akan mewarisi.
Saudara yang terkasih, saya tambah lagi di sini, generasi terpuji yang mewarisi tanah perjanjian adalah orang yang walk by faith, not by sight. Orang yang tetap berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang dia lihat. Amin. Orang yang akan masuk dalam tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb, di mana dia keluar dari Mesir, saudara, dari perbudakan 430 tahun, 40 tahun di padang gurun. Tetapi hanya 2 saja yang masuk, saudara, dari 2 juta orang, adalah Yosua dan Kaleb. Apa yang membuat itu adalah karena pilihan dari 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir. Bukan Tuhan yang tidak mengizinkan untuk masuk tanah perjanjian. Bukan Tuhan yang membatasi bahwa yang masuk ke tanah perjanjian hanya Yosua dan Kaleb. Bukan, saudara. Tapi keputusan orang-orang yang 2 juta itu yang keluar dari tanah Mesir, yang di dalam 40 tahun di dalam tanah padang gurun, yang memutuskan tidak mau masuk tanah perjanjian. Saya mau sampaikan, Tuhan berkata dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, ketika Tuhan juga akan naik ke surga, Tuhan mau semua kita yang diciptakan segambar dan serupa Tuhan berada bersama-sama dengan Dia di mana Dia berada. Kalau Tuhan dari surga, makanya Dia turun ke bumi ini supaya membawa kita ditebus kembali dengan karakter Tuhan, supaya di mana kita ketika kita menyelesaikan masa kita di dunia ini, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kenapa ada orang yang masuk neraka? Kenapa ada orang yang tidak sampai kepada tanah perjanjian? Itu bukan kehendak Tuhan, tapi itu adalah kehendak orang itu sendiri. Kalau kita lihat, saudaraku, ya, dalam perjalanan firman Allah yang setelah lebih 1 bulan saya sampaikan itu, saudara, dengan tema tentang generasi yang serupa dengan karakter Kristus. Kenapa mereka yang 2 juta orang itu, saudara, umat pilihan itu, dari 12 suku yang dipilih itu, tidak sampai ke tanah perjanjian? Bukan karena Tuhan tidak bisa tolong mereka sampai ke sana. Bukan karena Tuhan tidak punya kuasanya menolong mereka sampai di sana. Tapi karena keputusan-keputusan, gaya hidup yang mereka lakukan setiap hari. Apa itu? Sepanjang perjalanan mereka keluar dari Mesir, sampai dengan mendekat, sudah sampai di pinggir, saudara. Sudah tinggal melangkah sedikit lagi. Tapi mereka memilih tidak taat. Tapi mereka terus bersungut-sungut, tapi terus menyalahkan kepemimpinan Musa. Selalu berkata, kenapa kami harus keluar dari tanah Mesir ini? Kenapa kami harus ada di padang gurun ini, menolak untuk dibentuk oleh Tuhan di padang gurun? Kenapa kami harus matikah di padang gurun ini? Dan saudara, itu terus mereka katakan. Dan akhirnya jadilah sesuai dengan perkataan mereka. Maka kita akan melihat akan ada kuburan massal bagi mereka. Ratusan orang, jutaan orang akhirnya mati di padang gurun. Kenapa? Karena setiap hari mereka bersungut-sungut. Setiap hari mereka berontak kepada Tuhan. Setiap hari mereka berkatakan, apa guna kami keluar dari tanah Mesir? Kami mengalami pergumulan ini, tidak ada air, tidak ada makanan. Wah, bersungut-sungut, saudara, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Tapi terus menyalahkan kepemimpinan Musa. Padahal Tuhan beserta dengan mereka. Ada tiang awan, tiang api. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka tidak pernah tidak makan. Mereka tidak pernah mengalami pertempuran sendiri menghadapi suku bangsa yang menyerang mereka. Selalu ada Tuhan. Tetapi mereka berkali-kali diadakan Tuhan untuk dapat mereka bertobat. Mereka berhenti untuk bertobat. Mereka menolak untuk bertobat. Itulah yang membuat mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bahkan tidak bisa mewarisi tanah perjanjian. Karena menolak untuk taat. Menolak untuk dipimpin oleh kepemimpinan Musa dan Tuhan.
menolak saudara, bersungut-sungut, berontak saudara. Tidak setia, tidak taat, tidak mau dibentuk. Saudara, kita baca sekali lagi di sini. Slide ini. Mari kita baca Bilangan 14 ayat 24 ini. Ya. 1, 2 ya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, disebutkan di situ ada ayat yang lain lagi, yaitu kecuali Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah perjanjian. Ketika kita akan merenungkan ini, kiranya ini akan menjadi introspeksi bagi kita. Apakah kita masuk dalam golongan bangsa Israel yang 2 juta itu, di mana Tuhan sudah lepaskan kita dari perbudakan Mesir 430 tahun. Kita menolak pembentukan Tuhan selama 40 tahun. Setiap hari kita bersungut-sungut. Setiap hari kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan kepemimpinan Musa. Kita berontak, kita nggak mau taat, saudara. Dan mereka mengatakan, apakah Musa, karena tidak ada kuburan di Mesir, kau bawa kami di sini supaya dikubur? Jadilah sesuai dengan imannya. Ngerti saudara? Maka mereka nanti akan dikatakan, ada orang yang memberontak, di situ nanti akan ada yang tanah terbuka ditelan hidup-hidup, saudara, dengan rumahnya, dengan seisinya. Ada yang nanti yang langsung api dari surga membakar mereka karena berontak, saudara, tidak taat. Ada lagi yang apa, saudara, karena dipagut ular. Banyak hal, dan betul-betul jadi kuburan massal itu di padang gurun. Kenapa? Karena itu yang mereka perkatakan. Amin, saudara. Jadi saudara, kalau kita ingin masuk, dibawa oleh Tuhan, sekali lagi, jangan menolak dipimpin oleh Tuhan di dalam padang gurun ini. Jangan menolak melalui proses yang Tuhan izinkan bagi kita, saudara. Tadi pagi di dalam ibadah online, jam 5 pagi, saudara, sampai setengah 7, setengah 6, ya. Itu dikatakan apa, saudara? Jangan engkau terhilang di pertempuran hidupmu. Padang gurun berbicara pembentukan Tuhan bagi kita, gerejanya Tuhan. Mungkin seperti negara ini ada apa, saudara? Masa pandemi yang mungkin tidak selesai-selesai. Mungkin akhirnya mereka juga dibawa ke tanah Babel, saudara. 70 tahun lagi, saudara. Tetapi itu tidak perlu kita tanya kapan itu selesai. Kita tidak perlu melihat kenapa seperti ini. Kenapa, saudara? Karena di dalam kemelut hidup, betapapun beratnya, betapapun sepertinya kita sudah sesak sekali, kita sudah hampir putus asa, tetap ada Tuhan di sana. Tetap ada mujizat Tuhan di sana. Kita lihat mujizat yang luar biasa terjadi, yaitu mereka makan roti dari surga. Itu adanya di mana, saudara? Di padang gurun. Bukan di tanah Mesir, di padang gurun, di mana mereka melihat Tuhan mengirimkan daging, saudara, dari langit, dari tempat. Di mana itu? Di padang gurun. Di mana mereka melihat ada tiang awan menutup mereka. Di mana itu? Di padang gurun. Di mana kita melihat kisah Sadra, Mesa, dan Abednego dimasukkan di dalam perapian yang begitu panas, dinyalakan 7 kali. Itu ada di mana? Di Babel. Amin, saudara. Di pembuangan. Di mana kita lihat Daniel yang dimasukkan di gua singa, saudara, tapi dia bisa hidup, saudara. Singa-singanya langsung vegetarian. Langsung puasa gitu, lihat Daniel. Di mana mujizat itu? Di Babel. Pada masa 70 tahun pembuangan bangsa Israel.
Jadi saudaraku yang terkasih, berhentilah bersungut-sungut, berhentilah mengeluh, berhentilah berontak, berhentilah tidak taat, lakukanlah. Ayat itu dikatakan, kenapa Kaleb bisa masuk ke tanah perjanjian? Ayat itu kalau saya mau sebutkan satu persatu, banyak ayat yang intinya Tuhan ngomong karena ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Kenapa kita harus digembalakan? Kemarin ada yang ngomong gini, kenapa dia sering pindah-pindah gereja? 1 tahun sekali dia pindah. Dia bilang, tubuhku ini bait Allah. Betul, tubuh kita bait Allah. Tapi Tuhan bilang apa? Kita harus digembalakan. Ada dalam kitab Ulangan. Jangan sampai engkau menjadi domba yang tidak digembalakan. Tuhan bicara kepada Petrus apa saudara? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah. Anak-anak itu nggak boleh dibiarkan, harus digembalakan. Makanya tetap dalam asuhan, kan gitu ya. Kenapa? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di situ dikatakan karena Kaleb, wah ini saudara, itu Tuhan yang tulis. Karena Kaleb itu lain jiwa yang ada padanya. Saudara, bisakah nanti itu Tuhan ngomong kepada saya dan saudara, di tengah dunia yang penuh dengan korupsi, di tengah dunia yang hidup dalam perselingkuhan, di dalam kenajisan, di dalam ketidakadilan, di dalam kekacauan, ketidakjujuran, ya, masalah uang, masalah apa saja, penuh dengan segala sesuatu, wah, yang kita tidak mengerti. Bisakah Tuhan akan mendapati engkau dan saya, dan Tuhan katakan, karena Pak Sitangga, Pak Hutauruk, Bunda, lain jiwa yang ada padanya. Halo? Apakah Tuhan akan bisa menemukan anak-anak muda ketika dia pacaran, yang lain biasa pegang sana pegang sini, tapi engkau berpacaran dengan takut akan Tuhan? Bisakah Tuhan bilang, Abram, Samuel itu lain jiwanya dibanding anak muda yang lain? Oh, bisa saudara? Kenapa orang yang taat sepenuhnya, mengikut Tuhan sepenuhnya, bersyukur kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan bilang, akan kubawa berapapun besarnya terowongan yang panjang yang gelap. Tuhan bilang, akan kubawa. Amin. Tuhan pegang tangan kita. Akan kubawa kau Bu Tanggal dalam kesembuhan, kekuatan. Siapa lagi? Akan kubawa engkau Bu Tobi, Bu Medi, Oma, siapa saja, untuk masuk ke negeri itu, negeri perjanjian. Dan bukan hanya itu, apa dikatakan? Keturunannya. Jadi saudara, kalau kita pilih hidup beribadah sungguh-sungguh dalam Tuhan, setia, taat, melakukan firman Tuhan tanpa kompromi, berkat itu bukan untuk orang lain, bukan untuk saya sebagai gembalamu, bukan untuk orang tuamu, tapi untuk sama-sama untuk saya sendiri. Dan bukan hanya untuk saya sendiri, dikatakan untuk keturunanku. Jadi saudara, ngertilah saudara, kalau engkau hidup kudus di dunia kerja, engkau hidup takut akan Allah di dalam pekerjaanmu sebagai mahasiswa, dalam mencari jodoh, di dalam pekerjaan, di dalam engkau bertetangga, dalam cari makan, saudara. Kita memilih berbeda, kita ingin melakukan firman Tuhan. Saudara, berkatnya itu bukan hanya pada saat sekarang, tapi juga sampai kepada kekekalan dan kepada keturunan kita. Amin, saudara. Sebab itu, kalau misalnya suamimu belum datang suka ke gereja, jangan kau ke gereja. Kalau orang tuamu belum bertobat, jangan engkau ikut-ikutan. Ah, mama papa aja begitu. Amin, saudara. Karena itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kalau temanmu satu kerjaan itu berbuat jahat,
tidak jujur tentang keuangan, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Berkatnya itu sampai kepada kekekalan, saudara. Ya. Nah, saudara yang terkasih, kita akan belajar 3 hal. Bagaimana ciri-ciri orang yang berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang dilihat. Iblis akan coba membuat kita hanya melihat pertolongan Tuhan dengan mata jasmani kita. Tapi orang yang akan masuk ke tanah perjanjian dan mewarisi negeri itu adalah orang yang tetap berjalan bukan dengan apa yang dilihat mata, tetapi dengan iman. Walk by faith, iman, not by sight. Saat ini mungkin kita berdoa, belum bertobat juga. Wah, corona juga belum selesai. Wah, baru diselesaikan masalahnya, sudah ribut lagi. Sakit kepala, kan gitu. Maju terus maju. Tetap semangat. Tetap bertumbuh, semakin tangguh. Firman Tuhan juga tadi pagi dalam ibadah online saya sebutkan, jangan iri kepada orang yang berbuat dosa. Jangan bandingkan, kok dia gitu ya, aman-aman. Kalau saudara masuk ke rumahnya, lebih parah dari yang kau alami. Cuma dia nggak ngomong. Amin, saudara. Jangan lihat itu, saudara. Nah, yang pertama, apa di situ, saudara? Apa ciri-ciri orang yang berjalan dengan iman? Kita belajar dalam kehidupan Kaleb, ya. Yaitu yang pertama adalah Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Yuk. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. 31. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka itu lebih kuat daripada kita. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Tetapi lihat ayat yang ke-30 tadi. Apa yang dikatakan Kaleb? Dia katakan, tidak, kita akan maju, kita akan memasuki negeri itu. Justru kita, ayat yang lain minggu lalu saya sebutkan, kalau mereka tadi sebutkan kita akan seperti belalang, kita dimakan, ya kan? Mereka memakan penduduknya. Tapi Kaleb berkata, kita yang akan menelan mereka habis. Wow. Dan akhirnya itu Tuhan suka, saudara. Itulah akhirnya Tuhan membawa Kaleb masuk ke dalam tanah perjanjian. Apa yang pertama? Selidiki hidup kita. Apakah kita sering dalam hidup ini? Sampai saat ini sudah berapa lama kekristenanmu? Sudah berapa lama engkau ikut Tuhan? Sudah berapa lama engkau melayani Tuhan? Cirinya apakah kita berjalan dengan iman atau dengan apa yang kita lihat? Terlihat dari perkataanmu. Maka yang pertama adalah memperkatakan imannya pasti terjadi. Amin. Walaupun sekelilingnya bersifat negatif, ada engkau sendiri yang positif. Yosua dan Kaleb dibanding 2 juta orang, banyakan mana, saudara?
2 juta. 12 pengintai, hanya 2 yang mengatakan, kita pasti masuk, gak usah takut. Kita yang akan telan mereka, bukan mereka yang telan kita. Walaupun kenyataannya memang orang di sana tinggi-tinggi besar, raksasa, tidak mengenal Tuhan. Ngerti saudara? Penglihatan matanya memang melihat orang-orang itu orang-orang raksasa, saudara. Mereka kecil antara Goliat dan Daud. Tapi seperti Daud yang berkata kepada Goliat apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel. Walaupun sekelilingnya abang-abangnya Daud itu bilang, kau anak kecil, pulang kau. Apa kau pengalamanmu? Kami sudah lama di sini menjadi panglimanya si Saul. Kau jaga domba saja kau. Banyak pula omongmu, udah kecil, muda, pendek lagi misalnya gitu kan. Daud kan kecil orangnya ya. Tapi saudara, Goliat itu jatuh bukan di tangan abang-abangnya, bukan di antara tentara yang terlatih itu, tapi di tangan Daud. Kenapa? Karena dia memperkatakan, Goliat, kau sudah menentang nih pasukan yang disertai dengan Tuhan. Saudara, perkatakan imanmu dari firman Allah yang kau dengar, bahwa pasti terjadi. Katakan, aku sudah melihat. Nah, doa saudara lagi harus diubah. Aku sudah melihat aku sembuh dengan sempurna. Gitu saudara, amin. Aku melihat suamiku yang pergi dibawa wewe gombeng kembali kepada Tuhan. Dan nikah rumah tangga kita dipulihkan. Halo? Aku melihat anakku yang lari-lari akan duduk diam menyukai firman Allah di bait Allah dan melayani Tuhan. Gitu. Amin. Aku melihat bangsa Indonesia yang sedang mengalami corona ini pasti akan dipulihkan. Kami tetap akan terlindungi seperti Tuhan melindungi tanah Gosen di mana bangsa Israel ada. 10 tulah tidak menghinggapi, menyerang mereka. Apa yang kamu perkatakan? Katakan dan imani untuk pasti terjadi. Walau sekelilingmu bersifat negatif dan menentang engkau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini berbicara, kita tampil beda. Tampil beda bukan berarti gaya rambut, pakaian yang aneh-aneh, tetapi adalah seperti tadi Tuhan bilang, aku melihat jiwanya itu lain. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih, jangan kita mengikuti kebanyakan orang. Imanmu jangan mengikuti iman kebanyakan orang. Amin. Tidak. Ya. Kalau ada lagu anak sekolah minggu, berani tampil beda. Maksudnya apa? Ini bahwa anak-anak kita di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan sekalipun harus ada perbedaannya. Tapi kalau sama saja anak yang lain nyontek, anak kita nyontek juga, ya. Jadi saya mau sampaikan anak-anak muda, kalau engkau belajar sungguh-sungguh, terus belajar sungguh-sungguh. Kalau temanmu kau melihat nyontek, gak usah ikut gaya gituan. Karena nanti kalau ada orang yang lulus karena dibayar, karena segala macam lihat di dunia kerja, gak sanggup, malu sendiri dia, gak bisa kerjaan apa-apa. Nah, itu juga menjadi pembelajaran bagi kita, orang tua, untuk kita mendorong kepada hal yang benar bagi mereka. Jangan ajarkan sesuatu yang curang bagi mereka, atau kita mendukung sesuatu yang curang. Ya. Nah, yang kedua kita lihat di sini. Kita baca Yosua 14 ayat 7 sampai dengan 8. Kita baca? Yuk, 1 2 ya. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku
membuat tawar hati bangsa ini, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan. Nah, saudara, kalau engkau dan saya pilih tetap ikut Tuhan dengan sepenuh hati, itu Tuhan lihat. Mau difitnah kayak manapun kinerjamu, mau dibilangin buruk jelek, mau dibilang kurang ajar segala macam, kalau kita tetap dalam tangan Tuhan, saya mengatakan kepada orang-orang seperti itu, saya katakan Tuhan yang menilai aku. Amin, saudara. Tuhan yang tahu aku. Kamu berkata-kata demikian, kamu bertanggung jawab dengan apa yang kau katakan. Saya katakan gitu aja. Kalau kamu menilai kinerja saya buruk, padahal itu kesalahan sama dia. Biasa, kalau bos pasti akan menyalahkan bawahan, karena dia nggak mau mengakui kesalahannya. Tapi kalau kita melakukan dengan benar, nggak usah takut, itu dikatakan Tuhan, aku melihat dia mengikut aku dengan sepenuh hati, ya. Dan itu mengatakan apa? Walaupun sekelilingnya mendengar apa? Kabar busuk. Apakah 10 orang itu, saudara? Kan setiap pemimpin itu adalah dari suku bangsa masing-masing, dari keturunan Israel kan? Mereka dari 2 suku yang berbeda. 10 mengatakan kabar busuk. Tapi dia berkata, apa tadi? Sejujur-jujurnya. Nah, itu yang Tuhan lihat. Perkataan tadi yang pertama, sejujur-jujurnya. Saya mau sampaikan, orang yang dipulihkan adalah ketika dia berkata sejujurnya kepada Tuhan, aku perlu Tuhan, aku sudah bersalah, masalahku ini. Tapi kalau dia datang kepada Tuhan dan mengatakan, ketika saya konseling juga mau doakan, dia katakan, apa yang mau didoakan? Aku baik-baik saja. Gak ada masalah, ya wes pulanglah. Kadang kita perlu pertolongan, tapi kita menolak pertolongan. Betul apa tidak? Kita merasa memang kita nggak sanggup lagi, kita perlu ditolong Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah buka jalan untuk ditolong Tuhan, kita menolak Tuhan menolong kita. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak sanggup membawa yang 2 jutaan itu masuk ke tanah perjanjian. Tapi yang membuat tidak masuk adalah perkataan mereka, sungut-sungut mereka, ketidaktaatan mereka, pemberontakan mereka, gaya hidup mereka. Dan yang kedua adalah kita lihat di sini, hati mereka tidak dijaga. Saudara, saya mau sampaikan kenapa Yosua dan Kaleb bisa sampai kepada tanah perjanjian, sampai mewarisi negeri. Saudara, kalau kita selalu memperkatakan perkataan firman Tuhan setiap hari, itu akan mempengaruhi hatimu tetap terjaga, pikiranmu tetap terjaga, langkah hidup kita tetap terjaga. Makanya saya selalu bilang, jangan sampai enggak kita melayani Tuhan. Karena ketika kita melayani Tuhan, saudara, sedikit banyaknya kita akan selalu memperkatakan firman Tuhan. Kita akan doakan orang lain, kita memperkatakan firman enggak, saudara? Kita katakan. Kita kunjungi orang lain, kita memperkenalkan Tuhan enggak? Iya, saudara. Kita berdoa melayani Tuhan. Menguatkan kita enggak? Doa menguatkan kita juga, walaupun kita doa buat orang lain. Jadi kenapa engkau sering jatuh bangun? Karena engkau menolak untuk melayani Tuhan. Engkau meninggalkan hasil mula-mula. Tuhan sudah bicara, mengingatkan, tapi kita sepele, saudara. Padahal kita tidak tahu kapan akan berakhir hidup ini. Kita terus menolak. Sudah dikatakan setiap hari Tuhan bilang, kuduskan hari Tuhan, kuduskan hari Sabat. Kita masih nolak. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita bisa masuk tanah perjanjian? Kalau kita seperti yang 2 juta itu, saudara mengatakan, kau Musa, ngapain kau bawa kami ke sini? Oh, kok gak adanya kuburan di Mesir? Ya, jadilah sama dia, dikuburkan dan dia betul-betul di tengah padang gurun itu. Nah, yang kedua di sini apa? Baca sama-sama. Tidak pernah tawar hati.
Walau penggenapan janji Tuhan lama terjadi dan sekeliling senantiasa mematahkan imannya. Dia menjaga imannya, dia menjaga hatinya, tidak akan tawar hati. Itu yang saya sebut dalam ibadah pagi. Jangan engkau terhilang di dalam pertempuran hidupmu. Setiap orang akan mengalami pertempuran hidup, peperangan rohani secara pribadi yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Masalah suamiku, pertempuran suamiku, walaupun dia suamiku, gak bisa ku gantikan. Ngerti saudara? Apa yang dialami anakku, gak bisa aku yang menggantikan dia. Demikian juga dia terhadap saya. Itu makanya kenapa setiap orang perlu Yesus. Karena hanya Yesuslah Raja Damai, Yesuslah penolong, Yesuslah penyelamat, Yesus penghibur, Yesus penyembuh. Apalagi Yesus penerobos, Yesus yang buka jalan. Itu saudara. Dan ketika kita selalu memperkatakan firman Tuhan, iman kita, itu yang akan menjagakan kita tidak gampang kecewa, putus asa, tawar hati, mandele. Apalagi panjanglah itu semua. Silakan saudara tambahkan. Lemah, putus asa. Kenapa? Kalau kita lihat nanti di sini saudaraku, ya, dalam kitab Yosua ini, tadi dia yang berkata bahwa kita yang akan telan itu orang yang tinggi besar, yang raksasa. Nanti kita akan lihat yang berikut ini. Saudara, pusat di mana kampung para raksasa itu berada, yang akan mengalahkannya itu adalah Kaleb. Dan dia saat mengalahkan itu usianya bukan 40 tahun, 85 tahun. Tapi dia sudah memperkatakan sebelum masuk tanah perjanjian apa? Kita akan bisa memasuki negeri itu. Dan kita yang telan habis. Betul saudara. Walaupun dia katakan, waktu dia ngomong itu masih 40 tahun ya, kan dia bilang ya. Tapi 85 tahun baru digenapi. Tapi saudara, luar biasa enggak? Nanti dia akan berkata, kekuatanku itu masih sama seperti aku 40 tahun. Halo? Jadi tidak ada alasan semakin tua tidak bisa melayani Tuhan. Daerah Hebron, daerah di mana bangsa Enak, para raksasa tinggal. Jadi Kanaan itu kan ada daerah-daerahnya. Daerah itu, base campnya itu, yang menaklukkan itu Kaleb yang sedang kita belajar ini, saudara. Yang Tuhan bilang lain jiwanya. Dan lihat di sini apa yang lain jiwanya. Yosua, di dalam kitab Yosua tadi, apa dia katakan? Dia datang kepada Musa. Bukan kepada Musa, kepada Yosua. Hamba Bapak Tuanku Yosua. Padahal Kaleb itu lebih tua dari Yosua. Tapi dia turut pimpinan Yosua. Karena Yosua yang dipilih Tuhan menggantikan Musa. Itu yang Tuhan bilang, lain jiwanya ini. Tidak menganggap senioritas, tidak menganggap aku lebih hebat, no. Itu yang Tuhan bilang, aku lihat lain jiwanya, mau dibentuk. Dia bisa saja ngomong kan, kok kau pula Yosua, aku lebih tua sini, biar aku yang bawa mereka ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan nggak pilih dia. Tuhan pilih dia untuk nanti kita lihat sampai keturunannya menaklukkan daerah raksasa itu. Jadi apa artinya? Gak perlu kita uruskan kenapa harus dia di sana. Halo? Karena tugas pilihan panggilan Tuhan kepada setiap orang berbeda-beda dan ada maksudnya. Ya. Maka kita akan lihat di sini sama-sama bilang, jangan tawar hati, jangan pernah tawar hati. Walau janji Tuhan lama terjadi dan sekeliling senantiasa mematahkan imanku. Amin. Kalau orang lain bilang gak mungkin kau sembuh, gak mungkin suamimu disebalik, gak mungkin bertobat itu, patahkan dalam nama Yesus. Amin.
Itu yang dikatakan memperkatakan yang pertama tadi, memperkatakan firman Tuhan. Yang berikutnya kita baca dalam Yosua 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Yuk. Yosua 14 ayat 10 sampai 15. Ya, 1-2 ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 40 tahun, 5 tahun namanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini, dikatanya ya. Pada waktu ini, pada umur berapa? 85. Aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa pada umur 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kita stop dulu sini. Saudara, bisa nggak saudara bayangkan? Dia mungkin giginya sudah mulai hilang satu-satu. Lihat, orang yang memperkatakan firman, orang yang taat sepenuhnya, yang lain jiwanya yang disebutkan dia tadi, dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Dia bisa melihat pemeliharaan Tuhan di padang gurun, saudara. Itulah orang-orang yang akan tetap kuat. Amin. Tetap kuat sampai masa tuanya, dikatakan Mazmur, tetap berbuah. Semakin gemuk, semakin segar. Gemuk jiwanya, rohnya, bukan badannya. Ya. Jadi kalau kita menjadi lemah, putus asa, nggak kuat, masih muda, sudah letoy-letoy, lepe-lepe, mari kita introspeksi, apakah kita termasuk yang 2 jutaan orang itu? Terus kita lanjut, ayat yang selanjutnya, ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Justru dia bilang, mengingatkan si Yosua setelah 45 tahun berjalan, saudara. Yosua, ingat, tugas kita belum selesai. Itu ada orang enak, dibentengi dengan tembok-tembok yang luar biasa. Berikan padaku. Wah, semakin bertambah umur, semakin semangat melayani. Bilang dulu, semakin semangat melayani Tuhan. Amin. Bukan semakin tak ke gereja, bukan semakin banyak sibukku. Wah, kalau dibilang sibuk, sibuk apa kita, saudara? Tapi kalau ada kepentingan kita, bisanya kita nggak sibuk, kan betul kan? Lanjut, kita lanjut terus. 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusaka. Terus, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kernas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Terus, nama Hebron adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanah negeri itu, dan berhentilah berperang. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, lihat gak ini? Wah, kisah ini seharusnya membangkitkan iman kita, semangat kita pada pagi ini, saudara. Membangkitkan rohmu. Wah, kalau Kaleb bisa, kenapa kita gak bisa? Sama, 24 jam bagi si Kaleb yang dulu dengan yang sekarang, betul gak? Karena matahari, hari tetap 24 jam. Ya. Maka yang berikut adalah yang ketiga. Apa, saudara? Kita baca ini. Tetap menghidupi firman Tuhan sepenuh hati.
Tetap menghidupi firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan pilih pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman, ya udah jangan. Jangan bercerai, ya udah jangan. Jangan makan darah, ya udah jangan. Enak kali kurasa, nggak ada ibu gembala, nggak apa-apa lah, coba sikit. Nggak gitu. Jangan makanan penyembahan berhala. Jangan pergi ke kuburan minta berkat, ya udah jangan. Jangan pergi ke dukun, jangan menyembah berhala. Saudara, itulah yang disebut dikatakan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, artinya kenapa menghidupi firman Tuhan? Artinya menjadikan firman Allah landasan imannya seumur hidup. Artinya apa? Punya, sama-sama yang di itemin itu, punya prinsip hidup dalam firman Tuhan seumur hidup. Iman kita, kehidupan kita tidak ditentukan sekeliling kita. Amin. Itulah yang Tuhan bilang, lain jiwanya. Karena dia mengikut aku sepenuh hati. Maka kita lihat dalam Yosua tadi, bahwa Tuhan memberikan tanah pusaka bagi dia dan keturunannya. Apakah mudah mengalahkan raksasa, belalang mengalahkan raksasa? Bisa enggak, saudara? Wah, kan itu maksudnya disebutkan belalang apa? Dipencet aja mati, kan gitu kira-kira. Artinya Kaleb itu menghadapi itu bukan tanpa apa? Tanpa, dengan mudah. Betul nggak, saudara? Bukan dengan mudah. Bukan tanpa tantangan. Apalagi kubu-kubu. Tempat tinggalnya itu dengan kubu-kubu yang luar biasa, tembok-tembok. Orangnya orang raksasa. Bukan mudah. Tapi dalam kesusahannya itu, di dalam kekelamannya itu, apa, saudara? Dia tetap mengikut Tuhan sepenuh hati seumur hidupnya. Puji Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Sesuaikah tetap firman Tuhan? Bagaimana kita hidup digembalakanKah dengan benar? Bagaimana kita melayani Tuhan? Ada tantangan, berhentikah engkau? Atau bagaimana? Saudara, semakin banyak talenta yang Tuhan berikan kepadamu, semakin banyak kita harus mempertanggungjawabkan. Jangan bilang, aku sudah hari ini. Enak kali yang lain. Loh, beda. Amin, amin. Yes. Iya. Kalau engkau dikasih talenta menyanyi, jadikan talenta berdoa, dikasih talenta bisa main musik, mengajar sekolah minggu, mengajar tamborin, apalagi mengajar paduan suara. Jangan engkau samakan dengan orang yang hanya dikasih satu talenta. Tentu lebih banyak yang harus kita kerjakan. Kan itu berbicara dalam Matius 25. Amin. Amin. Iya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari siapkan hatimu. Sekali lagi, kalau kita masih hidup, tantangan itu, pertempuran itu tetap akan ada. Tetapi sekali lagi, jangan berhenti di tengah jalan. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Jalani setiap hari hidupmu dengan tidak kompromi. Jadikan firman Tuhan, ikuti sepenuh hati. Saudaraku yang terkasih, dan itulah yang akan membuat kita semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin dibaharui. Semakin hari kita dikuatkan, ditolong oleh Tuhan. Tim musik boleh maju ke depan. Kalau kita mulai tawar hati, kita mulai lemah, apa yang harus kita lakukan? Katakan kepada dirimu sendiri, firman Allah yang kau dengar, firman Allah yang kau baca. Amin. Jangan izinkan hal-hal yang negatif, orang-orang yang mematahkan iman, membuat hidupmu tidak sampai tanah perjanjian. Maju terus, saudara. Maju terus.
Tidak perlu terlalu takut betapapun beratnya, betapapun sukarnya. Selama ada hadirat Tuhan, selama Tuhan bersama dengan kita bisa melaluinya. Katakan, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Perkatakan atas penyakit dalam tubuhmu, perkatakan dalam masalah rumah tangga yang kau alami, perkatakan dalam masalah ekonomi yang kau alami, perkatakan di dalam masalah hubungan yang rusak, perkatakan untuk bangsa dan negara ini. Berdoa di dalam roh, berdoa di dalam roh. Orang dan atas syarala karala maya sana. Haleluya, kami melihat pemulihan yang terjadi. Kami melihat pemulihan terjadi di tempat ini. Kami melihat jawaban-jawaban doa di tempat ini. Kami melihat mata Tuhan ada di sini, hati Tuhan ada di sini. Kami melihat kesatuan terjadi, pekerjaan terbuka terjadi, jasa Tuhan berikan. Kami melihat pemulihan di rumah tangga, pemulihan ekonomi. Kami melihat berduyun-duyun jiwa-jiwa, 1.000 jiwa Tuhan Yesus. Penduduk Sumatera Utara, Kota Medan menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati, mengembang ke kanan dan ke kiri. Orang-orang sana, kami melihat nikah-nikah rumah tangga dibaharui. Yang sakit disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Indonesia dipulihkan, Indonesia dipulihkan, pemimpin bangsa kami dipulihkan. Haleluya, setiap benih firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Kami adalah generasi-generasi pengikut Tuhan yang memiliki karakter keserupaan dengan Kristus. Kami yang Tuhan bawa masuk ke tanah perjanjian dan mewarisi negeri itu sampai keturunan-keturunan kami. Allah yang akan menolong kami seperti Engkau melihat Yosua dan Kaleb. Kiranya Tuhan akan melihat hati jemaat Tuhan, hati pelayan Tuhan di sini. Lain jiwanya Tuhan di hadapan-Mu. Oh, perkenanan Tuhan turunlah atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk.